what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini aku berada di gedung kedatangan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Habis nginep di hotel paling murah sedunia, cuma 15.000 aja. Ini merupakan hotel transit yang diadakan oleh Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ceritanya aku habis turun dari bus sekitar subuh lalu, terus sahur, terus tidur di sini. Kaget dibangunin sama telepon dari krunya bus yang akan aku naiki. Aku memiliki jadwal keberangkatan itu jam 8, cuman karena mungkin ini puasa, jadi jemputannya nggak terlalu banyak, perubahan nggak terlalu banyak, jadi bisa maju setengah jam. Udah ditelepon, udah lepas pasar Rebo, dan kemungkinan nyampe sini jam setengah 8. Sekarang jam 7, aku langsung cuci muka, langsung habis ini mau turun ke bawah, ambil tiket, lalu masuk ke jalur sebelah sana. Untuk tempat menginapnya itu ada di gedung kedatangan. Jadi misalkan kita datang nih naik bis, langsung naik lift aja, set, langsung ke arah sana teman-teman. Tapi dengan catatan selama persediaan masih ada, betulnya bilik-bilik gitu. Ini udah di WA sama agen, kita harus segera menuju ke bawah. Sebetulnya jamnya sih jam 8 ya, tapi jam 7 udah di WA nih. Agen SSM nanti ya. Kok aku ngeblank? Rada paling. Nah, udah dipanggil sama ibu agennya tuh, SSM. Udah beli pak, Solo. Oh di ujung sana ternyata. Dekatnya Rimba Raya, TVD, dan Bar Solid. Juga ada Semeru yang baru beli double decker. Nama bu? Oh nggih. Nah ini adalah loketnya dari bus SSM teman-teman. Tujuan ke Ngawi, Mospati, Magetan, Madiun, Ponorogo. Buka pintu kalau eksekutif ini mulai dari Salatiga kalau nggak salah. Buat yang pengen beli pakai WA bisa catat nomor ini, dan juga bisa pakai websitenya. Matur nuwun bu. Monggo tak langsung naik. Nyoh. Ini bannernya ngambil dari fotoku kemarin ya, pas di rilisan kemarin. Seneng sih aku kalau ada fotoku dibuat kayak gini tuh, seneng gitu. Jadi rasanya bermanfaat gitu aku. Ini yang pas rilisan nggak diputar kemarin. Lihat nih kursinya, cakep. Kita tapi naik yang eksekutif ini ya, bukan yang sleeper. Sleeper next time lah kita akan nyobain. Karena nggak ada paginya sih, sleepernya sore doang. Udah dapat tiketnya kayak gini teman-teman. Tiket print-printan gini dari aplikasinya, ini Wronggrade kalau nggak salah. Kita langsung aja menuju ke tempat untuk check-in, untuk ambil boarding pass biar bisa masuk ke atas ke pemberangkatan. Ini tempatnya bagi City Trans. Sekarang City Trans udah kayak Sinar Jaya yo, punya lounge gede sendiri. Nah enak kalau kayak gini. Nih kita udah dapat boarding pass untuk naik ke atas. Jadi yang hanya berkepentingan, hanya penumpang dan petugas yang diizinkan untuk naik di area keberangkatan. Bagus sih, sterilisasi terminal. Semoga bisa jadi contoh beberapa terminal di Indonesia. Ini barusan ditelepon lagi, katanya bisnya udah sampai di sini. Jadwalnya sih jam 8.05 ya, cuman kan karena mungkin jemputannya nggak terlalu banyak, jadi yo bisa langsung gas teman-teman. Wah tuh ada Al-Hijrah. Hah? Iya, beda ditinggal. Jadwalnya jam 8 kok. Wis pura teko, Pak? Oh ya wis, tak balap berarti kok. Siap. Wah, ini Al-Hijrah Tronton, ini yang suite kombi ini. Bukan kombi, suite kelas yang suite family. Total isinya 39. Ini Sanur dan Bengkulu, ini SSM yang akan kita naiki. Ini dia teman-teman, bus yang akan membawa kita menuju ke titikku Sragen sih. Tapi kalau nanti izin turun di Solo, soalnya di pemesanan tuh nggak ada titik Solo. Jadi bus ini
startnya itu dari Kota Bumi, lewat Poris, terus BSD dan sebagainya, sampai nanti di sini ini adalah titik terakhir tutup pintu. Nggak ambil Cikarang, nggak ambil Bekasi, langsung jos menuju ke titik penurunan selanjutnya yang ada di Salatiga dan Boyolali. Gokil sih ini, langsung tembak, nggak ngambil jalur-jalur yang bahasa kayak Bekasi Timur, Cikarang yang berpotensi untuk banyak penumpangnya tapi macet juga biasanya. Pulau Gebang langsung cus, gokil. Kalau kita ngomongin bus Sindoro Sejahtera Mulia, pasti pada tanya, apa sih hubungannya dengan Sindoro Satria Mas? Apakah divisi akapnya terlahir kembali alias reborn atau ini PO baru? Nah, jawabannya udah ada di videoku ketika rilisan di Adiputro. Aku berkesempatan untuk ngobrol tentang cikal bakal lahirnya bus ini bareng Pak Sani. SSM saat ini memiliki 6 unit bus yang semuanya menggunakan Mercedes-Benz OH1626 terbaru yang udah standar emisi Euro 4. Berbodi J5 MHD garapan dari karoseri Adiputro Malang, dengan dua busnya itu berbentuk sleeper Dream Coach. Mulai dari style, keagenan, kru, corak, dan tampilan kendaraan, wah ini sih stylenya Pak Sani banget ya. Aku jadi keingat dulu beliau pernah jadi salah satu tokoh penting di balik rebrandingnya PO di jalur Jakarta Wonogiri dulu. Ini adalah bus yang unik karena kandang macan atau tempat istirahatnya itu ada di bagasi sini teman-teman. Sekarang SSM semuanya kayak gini, dan Sun juga kemarin aku yang lihat yang baru keluar juga di model kayak gini. Udah. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam busnya nih. Wah, cakep. Kita dapat seat yang di sini. Oke, kita berangkat. Tujuh 22. Enak banget. Sing kene relatif sempit. Penemburi. Ya wes. Nah, kemarin tuh aku ngincar yang kursi sebelah kiri sih, cuman langsung udah keisi teman-teman kiri depan. Lihat tuh, longgar banget. Tapi yang sini, iya. Ya, gak apa-apa lah. Lihat tuh. Ini box sekernya di sini, dan di sini tuh partisinya itu untuk yang J5 itu agak menjorok ke dalam, keluar, sehingga space kaki masih bisa lumayan longgar sih. Nah, habis ini kita akan lepas langsung menuju ke arah rumah makan mungkin, tapi kayaknya nggak servis makan deh. Dan ini aku cantumin titik naiknya dari barat dan dari timur, sekalian juga titik penurunannya. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian kalau ada bus SSM di kelas eksekutif di pagi hari. Oh, ini hari Minggu ya, pantesan jalan tolnya lancar. Misalkan kalau hari weekday gitu kena macet, ya mungkin masuk Pulau Gebang bener jam 8. Ini jam 7 udah masuk di Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang, bus langsung menuju ke rumah makan, nggak mampir-mampir lagi. Untuk keselamatan, bus ini menerapkan standar keamanan yang tinggi banget. Ada kamera yang memonitor kondisi pengemudi. Ada himbauan memakai sabuk pengaman baik untuk penumpang maupun untuk driver. Dan di dalam bus ini di seluruh ruangan dilarang merokok ya. Lalu terdapat CCTV yang memantau kondisi kabin penumpang di berbagai titik.
single glass itu emang cakep ya, dan untuk visibilitas penumpang enak. Tapi kalau pas pagi melawan arah matahari, lihat nih, menyala banget cuy. Biasanya kru tuh ngasih sunscreen gitu. Siap, gih. Ketika kita masuk, gini udah dikasih snack nih teman-teman. Snacknya gede banget ya. Kita coba unboxing di belakang aja ya biar leluasa. Berat juga nih snacknya nih. Ini kita ngelintasin exit Cikarang. Jadi kalau ngambil penumpang di Cikarang ngambilnya di sini. Cuman karena ini tutup pintu di Pulau Gebang, ya nggak ambil. Enaknya naik SSM tuh dari Pulau Gebang langsung cus cepet. Nggak baru mampir-mampir lagi setelah Pulau Gebang. Serasa layanan ekspres itu teman-teman. Ini sekarang bus udah lepas dari kilometer 50-an, jadi udah sekitar memasuki Cikampek teman-teman. Kebetulan hari ini kan pertengahan puasa. Ini adalah titik paling sepi-sepinya PO bus, nggak cuman 1-2 tapi semuanya rata. Karena orang-orang itu waktu berpergiannya untuk mudik sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Nah ini isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang dari kapasitas 28. Jadi cuma isi seperempatnya aja. Nah karena kita tadi berangkatnya itu dari titik terakhir, penumpangnya udah ada, untungnya di belakang ini masih ada yang kosong. Jadi kita bisa nge-review unitnya ini. Terakhir kita nge-review kan masih di karoseri dan masih dalam tanda kutip mentah. Ini udah matang ya teman-teman. Ada penambahan karpet mie di tengah sini. Kalau ada karpet mie gini tuh kotoran-kotoran yang terbawa dari luar ke sini tuh bisa kesaring dengan karpet mie ini, terus masuk di kursinya ini udah bersih kembali. Ini dia pakai kursi dari Aldila yang terbaru. Terus di sini ada kulit imitasinya, lalu di sini tuh pakai bahan bludru yang bahannya ini hanya ada 2 PO yang punya di Indonesia. Yang pertama M-Trans yang warnanya gelap, lalu yang terang ini punya SSM, Sindoro Sejahtera Mulia. Ini memang benar-benar bahan yang ajaib kayaknya ya. Jadi kalau malam itu nggak bikin dingin, kalau siang nggak panas. Jadi ini fleksibel dan bludru tapi nggak bludru gitu loh. Ada motifnya kayak gini. Lihat nih teman-teman bahannya. Wah, terus di sini ini dikasih kulit imitasi lagi dan kita naikin leg restnya. Di bagian ujung sini dia dikasih kulit imitasi juga karena titik-titik yang kotor tuh di sini dan di sini. Yang selainnya aman sih. Kayak gitu udah dipikirin sedemikian rupa oleh SSM. Terus di sini juga kita dapat fasilitas onboard, selimut bed cover yang tebel banget untuk ukuran bus Ponorogo. Ini levelnya kelas tinggi ya. Lalu di sini ada bantal, ada tulisan SSM. Terus misalkan mau ngerebahin, untuk ngerebahinnya enak banget. Kita coba untuk duduk ya. Kita coba di sini aja, Mas, yang udah dibongkar tadi. Kita coba duduk di sini. Nah, untuk kursi deretan 2 ke belakang itu dia ada penambahan footrest. Kalau misalkan ini dinaikin kayak gini, jadinya kayak double leg rest gini teman-teman. Terus direbahin gini, enak banget. Kayaknya better di kursi 2 ke belakang ya daripada yang di depan yang nggak ada tempat footrestnya gini. Sih plus minus sih, kalau depan kita bisa lihat pandangan view ke depan lebih bagus, tapi kaki kita nggak bisa selonjoran kayak gini dengan maksimal. Kalau mau ngecas, di sini ada port USB dan Type C. Di sini juga ada harusnya. Nggak ada yo. Nggak ada teman-teman. Jadi cuma di sini doang. Ini loh penempatan ini loh. Oh nggak center ya? Jadi lihat tuh agak gatel aja gitu. Selebihnya oke. Oke, habis ini kita akan lihat snacknya ya. Nah, saatnya kita lihat snacknya nih. Snacknya ini lumayan banyak nih teman-teman. Kita coba buka satu per satu. Air mineral 600 ml. Monde snack. Nisin cracker, snacknya lumayan mantap ya teman-teman. Tisu basah, terus ada wafer,
Oh, pasar gua. Anak kurmone, Pak. Pesta Ramadan, Pak ya. Sama ada nih, biskuit stick. Jadi ada total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa dikonsumsi dan 1 tisu basah kayak gini. Mantap sih teman-teman, dengan harga 280 dari Tangerang, Jakarta sampai ke Ponorogo ya. Itu dengan snack kayak gini, dengan kursi kayak gini udah lumayan sih. Tapi gak tahu juga sih. Kemarin aku lihat itu yang Jawa Timur itu 300, tapi kalau Jawa Tengah ada selisih harga 20.000. Jadi batasnya itu ada di Ngawi 300, Sragen itu 280 Sragen, terus Boyolali, Salatiga dan lain sebagainya, dan Semarang juga. Mantap sih. Jam 8 kita udah berada di gerbang tol Cikampek. Harusnya jam segini itu baru berangkat dari Pulau Gebang ya, kalau sesuai dengan jadwalnya. Karena ini maju, jalanan sepi ya udah nyampe sini aja teman-teman. Itu kayaknya berlianjah yang baru deh. Bukan sih, yang baru kan yang versi 1626S, itu Hino RM. Di tempat paling belakang kursi 2728 ini berapa? 8 CD ya. Ini belakangnya masih ada tempat untuk istirahat kru juga, tapi sempit. Yang utama di bawah situ teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dalam tempat. Di sini dilarang merokok. Oh berarti cuma buat untuk bukan smoking area berarti ini. Ini tempat untuk misalkan ngopi, ngeteh gitu bisa. Ini ada snacknya unlimited, cor. Ada apa gitu? Energen, kopi, teh, gula. Terus ini juga ada gelasnya ditulis SSM kayak gini. Mantep. Dan juga ada dispensernya. Oh ini nggak bisa buat ngerokok ternyata. Nggak ada bawa asap rokok juga sih, dan nggak ada asbaknya. Mantap sih ini. Bener-bener friendly buat orang yang nggak suka bau asap rokok. Kita lihat, aku mati. Kayak gini klosetnya teman-teman, nggak ada tampungan airnya, cuman ada tampungan sendiri gini. Yang dari karoseri nggak ada, cuman ada semprotan dan kloset. Aku malah lebih setuju konsepnya M-Trans yang double decker baru sih, malah nggak ada kloset yang gini. Soalnya kan bus itu nggak boleh buat buang air besar. Karena orang awam melihat kayak gini tuh mindsetnya ya pengen buang air besar kalau misalnya kebelet. Nah kemarin M-Trans malah ngilangin ini, jadi buat pipis doang. Malah bagus ya menurutku, cakep. Ada cerminnya, ada tisunya, dan ini wangi, ada pewanginya di sini. Masuk di gerbang tol Cikedung jam 8.56 untuk masuk di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Sekarang kita udah sampai di rumah makan Taman Selera. Itu ada Sinarja Sleeper. Kayaknya jadi Denpasar deh. Lah, Castle udah datang duluan teman-teman. Ada Sun Scania K410 juga lagi istirahat. Perasaan Castle tadi nyalipnya kapan yuk? Perasaan kita di Pulau Gebang berangkat duluan deh. Wah sate gue bisa. Snack sebelah mana mas? Itu sebelah kanan mas. Oke. Siap. Saat ini kita udah ada di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Ini pas puasa kayak gini. Kalau yang nggak puasa bisa makan prasmanan di dalam. Kalau misalkan nggak berkenan bisa ditukarkan dengan snack teman-teman.
Aku tak lihat menu makanannya ya. Kalau makan di dalam? Iya. Snacknya di mana? Di sini. Jadi kalau kita misalkan nggak pengen makan, bisa ditukerin sama snack. Dan ini aku mau lihat menu makanannya yang dihidangkan oleh SSM di ruangan yang jadi satu sama Rimba Raya doang. Dan 27 Trans, presiden kelas. Jadi kelas tertinggi 27 Trans. Rimba Raya yang sleeper, yang tronton juga di sini. Kayaknya abis ini mau masuk deh. Nah, kayak gini teman-teman tempatnya. Cakep, kita lihat menunya ya. Menunya ini masakan Padang, ada mie, telur, ayam, terus ada jeroan sapi. Oke. Ini lauknya salah satu mbak ya berarti? Oke, siap. Ada kerupuk, terus ada semangka dan ada tehnya. Ya kayak gini. Tapi ambil prasmanan gitu teman-teman. Selain SSM di sini juga ada sleepernya Semeru dan presiden kelasnya 27 Trans. Nah karena aku lagi puasa, jadi tak tukerin sama snacknya, tapi snacknya masih belum ready, mau disiapin di sana. Kita main ke sebelah yuk, di M Trans, kayaknya cakep deh. Kita mampir di sebelah ya. Ini ada M Trans angkatan pagi. Sekarang 2 unit yang tujuan ke Malang. Dulu kan 3 ada Priok, sekarang Prioknya off, diganti Priok siang. Sekarang ini yang tujuannya ke Jakarta, startnya dari Polres tujuan ke Malang, itu juga ke Malang tapi startnya Bubulak. Kita nge-review yang sebelah sini ya. Dia pakai Avante H8 Grand Captain, dan yang spesial teman-teman nggak tahu kan, diam kayak gini tapi sasisnya lihat. Volvo cuy, Volvo B8R yang punya di Indonesia cuma Nemtrans sama Borlindo. Borlindo pun cuma berapa gitu loh, ini punya 8 loh. Dia adalah operator Volvo B8R terbanyak di Indonesia yang Euro 5. Ya ini sekelasnya kayak Scania K360 atau Mercy 1836 ya. Cuman karena terbentur regulasi, jadi mentok cuma 12 meter aja, makanya orang-orang jarang yang mau beli ini. Tapi ini enak loh, serius. Nah, yang sebelah sini sleeper Castle. Total ada 19 seat dan ini rutenya startnya dari Bubulak tujuan ke Malang. Berangkatnya pagi banget. Ini seperti Imperium ataupun Stadium. Yang depan ada seat 1 yang kayak raja gitu untuk introvert. Ini kalau dilihat dari liverynya emang simple gitu ya, tapi clean dan elegan gitu. Kacanya juga gelap, liverynya gak neko-neko, cuman ada motif batik kawung gitu. Bannya juga disemir, kasih velg aluminium, tutupnya juga tutup yang tengah ini, tutup panci. Juga bikin cakep busnya, dan kita lihat mesinnya. Wah, ini adalah Mercedes-Benz OM906LA. Basicnya sama dengan yang Euro 3, cuman yang Euro 4 ini udah dilengkapi dengan AdBlue. Ini udah standar emisi Euro 4. Jam 9.26 kita udah berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Ini penumpang udah pada ngeset untuk rebahan tidur nih, pakai selimut. Kita lihat M-Transnya masih di sana, tapi kayaknya bakal dibalap deh dengan M-Trans, karena M-Trans yang Malang pagi itu spek balap semua teman-teman. Beda dengan yang M-Trans yang sore. Kalau sore dia slow, kalau pagi wah balap, gila balap. Kalau ini kan slow jalannya, sekitar 100 km per jam itu konstan. Bisa nggak ngejar waktu sih. Masuk di gerbang tol Cikedung. Nah, di sini tuh banyak banget yang keluar masuk tuh Murni Jaya dan Sinar Jaya.
Lah ada sumber alam mesin depan nih teman-teman. Angkatan pagi dia. Di rest area kilometer 166 kayaknya untuk isi solar deh. Bareng juragan 99 yang angkatan pagi. Kayaknya tuh yang tujuan atau dari Bogor deh. Biasanya Morodadi unitnya. Ini aku ngeluarin jaket karena di sini tuh dingin banget. Terus setelah aku amati, nah, pantesan AC-nya dari Songse. Kalau urusan dingin emang luar biasa itu AC. Top bes. Tak pakai jaket dulu lah. Jam 10.04 kita udah berangkat dari kilometer 166. Dia Kia. Oh, Trans Jawa. Trans Jawa iki. Kita sekarang udah memasuki wilayah Solo Raya, ditandai dengan ini ada tulisannya Tol Solo Ngawi. Ini merupakan interchange kalau misalkan kita mau ke Boyolali atau mau ke arah Jogja atau keluarnya di exit Kartosuro. Sekarang di sini di Banyudono. Nah, ini sekarang kita lagi exit di
exit tol Ngemplak teman-teman. Bus ini tuh kalau di aplikasi emang nggak ada penurunan Solo ya, jadi kita biasanya kalau itu minta request untuk keluar atau exit di exit tol kayak gini. Tapi kalau naik itu nggak bisa, kita harus ke Sragen ataupun ke Boyolali karena nggak ada titik naiknya. Manut, mriki mawon pun. Sak enake jenengan. Nggih, pun mriki mawon. Kiri mawon. Alhamdulillah. Monggo Pak, matur nuwun nggih. Mas, makasih nggih. Matur nuwun, sampai jumpa kembali. Nggih. Pak, monggo. Bus langsung puter balik lagi masuk tol. Nyandak gak? Gak nyandak lah. Kalau Mercy emang radius putarnya nggak terlalu teman-teman. Harus lagi. Mundur. Kalau Hino bisa. Nah, ini dia langsung menuju ke arah Sragen, Gendingan, Mantingan, Ngawi, Madiun, sampai ke Ponorogo. Mungkin nyampe Ponorogo jam segini udah di sini. Jam 5 udah nyampe sih kayaknya. Gantung banget ya. Walaupun jalan udah jauh, kotor, tapi tetap kinclong gitu. Dengan pemilihan warna yang tepat. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta sampai ke Solo. Berangkat dari Jakarta tadi jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, 6 jam setengah perjalanan. Lumayan sih dengan kecepatan standar 100 km per jaman. Mantap, bisa jadi rekomendasi. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye.